Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Monica Rosa di program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Bupati Kabupaten Agam, Bapak Andri Warman. Halo Pak Andri, apa kabar? Kabar baik. Baik, siap. Sebelum memulai ngobrol-ngobrol nih Pak, saya akan membacakan profil Bapak secara singkat. Siap, silakan. Dr. Haji Andri Warman, Sarjana Sosial, Magister Manajemen, lahir 4 Januari 1963, adalah seorang dosen, pengusaha dan politikus yang menjabat Bupati Kabupaten Agam periode 2021 hingga 2024. Andri Warman merupakan pendiri AWR Group pada 2002. Perusahaan ini bergerak di bidang pariwisata, transportasi, kargo, dan akomodasi. Sebelum menjadi bupati, Andri Warman sempat menjadi anggota DPRD Sumatera Barat, fraksi Partai Amanat Nasional periode 2019 hingga 2020. Ia juga menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Agam. Kabupaten Agam adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, beribu kota di Lubuk Basung dengan luas Kabupaten Agam mencakup 5.749,89 km persegi. Kabupaten Agam memiliki agenda prioritas yang terus dijalani oleh Bupati, yaitu pendidikan unggul, pariwisata, agama, kebudayaan, dan infrastruktur. Kabupaten Agam mempunyai visi untuk mewujudkan Kabupaten Agam maju, masyarakat sejahtera menuju Agam mandiri, berprestasi yang madani. Langsung saja kita berbincang dengan Bapak Bupati Kabupaten Agam, Bapak Andri Warman atau yang biasa disapa Bapak AWR. AWR. Siap, Bapak terima kasih sudah mampir ke Studio Tempo. Terima kasih. Iya, Bapak, saya dan pemirsa di rumah ingin tahu nih Pak, fokus peningkatan sumber daya manusia pendidikan 5 tahun ke depan. Itu kan salah satu program dari pemerintah Kabupaten Agam gitu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak terkait program ini secara singkat, unggulan Apkasi ya? Ya, silakan. Oke, baik. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya selaku Bupati Kabupaten Agam oleh PT Tempo. Khusus malam hari ini ada wawancara khusus dengan kami. Mungkin saya sedikit dulu latar belakang, tadi udah Mbak Monica sampaikan, tapi mungkin perlu saya pertegas lagi bahwa saya lahir di Bukit Tinggi 4 Januari 1963. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA itu saya laksanakan atau saya lakukan di Bukit Tinggi. Dan tahun 1981 saya merantau ke Jakarta, dan di Jakarta saya berprofesi sebagai tukang jahit konveksi. Baik. Nah, jadi dari tukang jahit tersebut saya mendaftar di Perintis 1 yaitu UI, ITB dan IPB berdua dengan teman saya namanya Andevi. Dia alhamdulillah diterima di ITB Bandung. Saya alhamdulillah nggak diterima tiga-tiganya. Waduh Bapak. Nah, tetapi saya nggak pernah mau menyerah. Akhirnya saya jadi tukang jahit di Jakarta. Akhirnya kuliahlah saya di Trisakti yang waktu itu namanya Akademi Angkutan Udara Niaga Trisakti di kampus A Grogol Jakarta Barat. Alhamdulillah saya kuliah di situ sambil menjahit di daerah Petojo Jakarta Pusat. Tingkat 1 126 orang mahasiswa yang satu jurusan dengan saya. Alhamdulillah saya mendapatkan hasil ranking 1. Dari hasil ranking 1 tersebut, tingkat 2 saya gratis uang kuliah di Trisakti Jakarta. Luar biasa. Dan tetap sambil menjahit di Petojo. Dari tingkat 2 ke tingkat 3 karena sibuk menjahit, ternyata saya nggak dapat lagi ranking 1, saya tapi masih masuk ranking 10 besar. Dan saya ajukan beasiswa di kampus, saya diusulkan untuk dapat beasiswa Super Semar. Alhamdulillah dapat. Jadi kesimpulannya saya yang bayar uang kuliah cuma tingkat 1, tingkat 2 gratis dari kampus, tingkat 3 dapat dari beasiswa Super Semar. Dan akhirnya saya menyusun skripsi di jurusan manajemen transportasi udara tersebut, yaitu hijacking, itu dengan studi kasus pembajakan pesawat Woyla di Don Muang Bangkok yang waktu itu dibebaskan oleh Bapak Sintong Panjaitan. Nah, itulah memang skripsi saya agak unik di bidang transportasi udara. Dan setelah itu saya menjadi asisten dosen di kampus Trisakti, dan akhirnya saya dikasih beasiswa untuk melanjutkan studi S1, S2, dan terakhir saya mengambil S3 di UNJ Jakarta tamat 2019.
Luar biasa Bapak, jadi sangat menginspiratif. akhirnya saya tahun 2015, tahun 2006 sampai 2015 saya menjadi pimpinan di STMT Trisakti, yaitu menjadi wakil ketua 1 bidang akademik yang menangani bidang akademik di kampus itu. Dan 2015 habis masa jabatan, saya menjadi dosen fungsional, tidak ada jabatan. Disitulah saya tertarik dengan politik. Akhirnya saya pulang kampung. 2016 saya diangkat menjadi ketua Partai Amanat Nasional, yang alhamdulillah langsung dilantik oleh ketua umum Partai Amanat Nasional yang waktu itu menjadi ketua MPR kita di Jakarta, di pusat. Dan pada waktu dilantik itulah tanggal 17 September 2016 beliau memerintahkan kepada saya untuk periode yang akan datang saudara mencalon jadi bupati di Kabupaten Agam. Itulah sejarahnya saya pulang kampung dan saya sekarang bisa jadi bupati. Tetapi di tengah jalan, dalam perjalanan 2018 akhir, saya dipanggil ke Jakarta di tempat beliau di Perumahan Widya Chandra, Perumahan Menteri. Saya disuruh maju dulu mencalon jadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang begitu luas. Tapi karena ini perintah dari ketua umum, saya jalankan. Saya dapat nomor urut 5, tetapi hasil akhir nomor urut 1. Jadi alhamdulillah tanggal 28 Agustus 2019 saya dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Amanat Nasional. Nah, setelah dilantik, dalam perjalanan waktu saya dipanggil lagi ke Widya Chandra menghadap ketua umum. Saya diperintahkan sesuai dengan niat saudara untuk pulang kampung jadi bupati, saudara tetap mencalon jadi bupati biarpun saudara sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dan akhirnya saya putuskanlah tanggal 6 September 2020 saya mengundurkan diri jadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Saya mendaftar di KPU Kabupaten Agam untuk mencalon jadi bupati Kabupaten Agam, dan tanggal 26 September 2020 diundi dan saya dapat nomor 4. Nah, jadi di DPRD nomor 5, di Bupati nomor 4, tapi alhamdulillah dua-dua hasilnya tetap jadi nomor 1. Dan dilantiklah saya menjadi Bupati Kabupaten Agam tanggal 26 Februari 2021 dan sekarang sudah hampir 1 tahun saya menjabat jadi Bupati. Luar biasa. Jadi Bapak, pertanyaan Mbak Monica tadi, saya waktu kampanye tentu punya program-program unggulan yang membuat daya tarik masyarakat untuk memilih kita. Nah, salah satunya program unggulan kita adalah di bidang pendidikan. Kenapa saya ambil bidang pendidikan SDM? Ada 2 atau 3 alasan. Alasan yang pertama, saya seorang pendidik, saya seorang dosen atau seorang guru yang kurang lebih 35 tahun berkecimpung di dunia kampus, yaitu mulai dari AUN Trisakti, STM Trisakti, sekarang namanya Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Nah, yang kedua, saya juga kebetulan ngambil S3-nya di UNJ Jakarta, jurusannya juga manajemen sumber daya manusia. Nah, dan yang ketiga, saya di kampung melihat potensi putra putri Kabupaten Agam, tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Agam semenjak zaman penjajahan Belanda sampai sekarang itu banyak sekali tokoh-tokoh Agam yang sudah menjadi tokoh-tokoh nasional Agam dan Bukit Tinggi. Salah satunya adalah wakil presiden pertama kita, yaitu Bapak Pak Hatta. Hatta, nah, Bung Hatta. Nah, dan juga banyak tokoh-tokoh lain, ada Buya Hamka, ada Agus Salim, ada M. Nasir dan lain-lain. Jadi disitulah saya terinspirasi ingin menjadikan lagi Agam ke depan, SDM yang ada di sana menjadi kalau bisa menjadi tokoh-tokoh nasional. Nah, itulah salah satu alasan saya kenapa bidang pendidikan yang menjadi program unggulan kita. Nah, itu mungkin kira-kira Mbak Monica. Dari program itu kan salah satu yang mendapat pelatihan adalah guru-guru ya Pak? Betul sekali. Itu mungkin bisa Pak diceritakan progresnya itu sudah seperti apa dan kemudian apakah mendapatkan hambatan gitu Pak untuk menjalankan program ini? Oke, mungkin sebelum saya masuk ke program guru,
Jadi ada beberapa program kita di bidang pendidikan ini. Yang pertama, tahun ini kita udah launching memberikan beasiswa atau tunjangan biaya hidup untuk 110 orang putra putri Kabupaten Agam yang diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terkenal. Kita berikan tunjangan biaya hidup sebesar 1 juta 1 bulan selama 4 tahun dengan catatan IPK mereka harus di atas 3. Dan itu tidak kita ikat dengan 1 lembar kertas pun. Jadi kalau dia memang IP-nya selalu di atas 3 selama 4 tahun dia akan menikmati bantuan dari pemerintah Kabupaten Agam. Dan itu dia setelah tamat nanti silakan bekerja di mana saja. Tapi saya yakin dengan dia dibantu oleh pemerintah Kabupaten Agam, dia pasti akan ingat kampung halamannya dan pasti akan membantu lagi adik-adiknya untuk periode-periode yang akan datang. Karena saya juga melakukan hal itu sampai hari ini, saya juga masih memberikan beasiswa kepada adik-adik kelas saya di SMA 1 Bukit Tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, SDM ASN. Nah, dari ASN tersebut mayoritas adalah guru-guru pendidik. Nah, kita melakukan beberapa kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menindaklanjuti atau meningkatkan kemampuan SDM guru-guru itu dengan beberapa perguruan tinggi, ada dengan UNAN, ada dengan UNP, ada juga dengan ITBH, ada dengan Universitas Muhammadiyah, ada juga dengan Institut Prima Nusantara di bidang kesehatan, dan ada juga dengan IAIN yang di bidang agama. Nah, target kita guru-guru yang ada di Kabupaten Agam ini kita naikkan setingkat. Kalau dia sekarang S1, target kita dia S2. Kalau dia udah S2 kita akan ajak dia untuk ngambil S3. Mungkin pertanyaan yang muncul dari guru-guru tersebut, bagaimana biayanya Pak? Nah, saya menjawab biaya nggak usah dipikirin karena dulu saya waktu kuliah juga susah, tapi kok bisa ya? Nah, jadi kemauan yang paling penting. Jadi bukan biaya yang jadi tolak ukur, tapi apakah guru-guru itu berminat atau tidak. Nah, alhamdulillah tahun 2022 ini guru-guru mungkin akan kita kuliahkan dengan pola kerjasama. Itu yang guru-guru. Kedua, di Sumatera Barat itu kepala nagari disebut dengan wali nagari. Kalau di Jakarta mungkin kepala desa, Kades. Nah, di sana adalah wali nagari. Ini juga kita udah lakukan kerjasama dengan Universitas Indonesia. Saya sudah tanda tangani MOU-nya. Di 82 nagari tersebut, wali nagari atau perangkat nagari akan kita kuliahkan di UI di Fakultas Ilmu Administrasi, yaitu jurusan pemerintahan, supaya wali nagari tersebut bisa memahami tentang ilmu pemerintahan. Kenapa? Karena wali nagari itu kan ujung tombak dari pemerintahan Kabupaten Agam, setelah Bupati, Pak Camat, dan tentu Bapak Wali Nagari yang akan menjabarkan langsung kepada masyarakat, kepada rakyat yang ada di Kabupaten Agam. Nah, yang ketiga, kita juga memberikan program untuk pendidikan SDM ini di bidang agama. Kita udah launching akan memperbanyak rumah-rumah tahfiz di Sumatera Barat, khususnya di Agam. Kenapa? Karena moto pemerintahan Sumatera Barat dan juga di Kabupaten Agam adalah adat basandi syarak basandi kitabullah. Jadi kalau orang Minang itu bisa dinyatakan 100% orang Muslim, dan tentu kita akan giring atau akan tingkatkan kemampuan membaca Al-Quran mereka dari usia dini. Dan kita rencanakan tahun 2022 ini nanti akan kita adakan lomba membaca Al-Quran se-Kabupaten Agam, dan siapa pemenangnya insya Allah akan kita berikan hadiah umroh ke Tanah Suci Mekah di Arab Saudi. Itu yang pertama untuk masyarakat atau anak-anak yang usia SD, SMP, SMA. Yang kedua, kita juga ajak masyarakat ini mempelajari adat istiadat budaya Minangkabau. Karena dengan sekarang teknologi udah begitu tinggi, kadang-kadang masyarakat anak-anak muda ini udah nggak peduli dengan adat istiadat. Ini akan kita lakukan di wilayah wali nagari terkait. Akan ada nanti pelatihan tentang adat istiadat. Kalau di Agam itu lebih kepada sambah menyambah. Jadi kalau orang mau ada pesta itu pasti ada sambah menyambah dulu sebelum kita memulai acara atau sebelum kita mulai makan. Yang ketiga, saya juga akan mengembangkan untuk anak SD, SMP, SMA, yaitu program bahasa Inggris
kita juga akan buat kampung Inggris seperti di Pare Kediri. Nah, kita udah minta kepada dinas terkait untuk melakukan studi banding ke Kediri dan sedang disusun programnya, dan saya membentuk yang namanya sekarang itu tenaga ahli. Tenaga ahli itu bukan ASN, tapi orang yang pakar di bidangnya membantu dinas-dinas terkait untuk mewujudkan visi misi Bupati Kabupaten Agam. Jadi itu 3 program tambahan untuk di bidang pendidikan selain pendidikan formal yang tadi. Nah, itu kira-kira anu kita, dan ini insya Allah tahun 2022 ini Pemda Kabupaten Agam sudah menyiapkan anggarannya. Nah, anggaran itu terdiri dari 3. Anggaran yang pertama adalah kita minta dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Agam, kita sebut anggaran CSR untuk membantu pemerintah kita. Yang kedua, anggaran akan kita minta dari perantau-perantau Agam yang ada di seluruh Indonesia ataupun di internasional. Kenapa saya berani? Karena saya 40 tahun dirantau orang. Saya dulu hampir tiap tahun menyumbang di kampung halaman saya. Nah, sekarang karena saya udah pulang kampung jadi bupati, wajar saya meminta kepada teman-teman saya yang perantau, yuk bangun kampung halaman kita, bantu generasi muda, bantu anak-anak muda kita di bidang keuangan, dan kita di pemerintah yang akan melaksanakannya. Dan itu udah mulai kita lakukan hal seperti itu. Nah, ini insya Allah saya hari ini di Jakarta, hari Minggu saya akan ke Pekanbaru juga dalam rangka pertemuan dengan masyarakat Kabupaten Agam di Minas. Jadi ini upaya-upaya yang kita lakukan, dan ini kelihatannya kalau istilah saya itu respon dari masyarakat perantau yang ada di seluruh Nusantara, ini kelihatannya ada positif. Mudah-mudahan nanti itu bisa menjadi anggaran yang bisa membantu masyarakat. Yang ketiga baru kita siapkan anggaran dari APBD. Jadi APBD ini anggaran terakhir. Jadi anggaran yang pertama dari CSR dulu, anggaran yang kedua dari perantau. Kalau nggak cukup baru kita ambil dari APBD. Tapi kalau cukup yang 2 itu APBD kita alihkan untuk peningkatan infrastruktur yang ada di Kabupaten Agam. Jadi itulah kira-kira gambaran sedikit program saya di bidang pendidikan untuk di Kabupaten Agam. Kenapa Mbak saya agak ngotot? Karena waktu kita jadi bupati yang periode sekarang ini waktunya sangat pendek. Dari 2021 kita dilantik, 2024 sudah pilkada lagi. Jadi kalau selama ini kan bupati itu 5 tahun. Kalau kita nggak sampai 5 tahun, ini cuma 3,5 tahun barangkali untuk bisa menjabat. Jadi perlu kecepatan yang agak luar biasa. Dan saya alhamdulillah 2022 ini kalau istilah saya dengan rekan-rekan di OPD-OPD terkait, gas saya udah mulai saya injak terus, rem mulai saya agak lepas. Jadi rem saya mulai Januari ini agak blong. Ngebut ya Pak? Agak ngebut. Nah, sesuai dengan moto saya yaitu Puma Ferrari merah. Oke, siap. Oke, baik. Ya, itu merah gitu. Agam ya Pak? Merah tandanya Agam. Betul. Oke. Cepat. Cepat Puma. Ferrari ya, Puma itu lincah. Ferrari kenceng, cepat. Luar biasa. Baik, ya. Ya. Nah, ada yang menarik nih Pak dari program pendidikan Bapak gitu ya, pemilihan bidang matematika dan bahasa gitu ya. Ya. Nah, itu dasarnya apa Pak untuk memilih bidang pendidikan matematika dan bahasa gitu? Jadi matematika itu kalau saya waktu saya SMA dulu namanya aljabar. Jadi kita ini harus cepat menghitung. Nah, kalau kita udah cepat menghitung, tentu logikanya pola pikir kita harus cepat. Nah, terus ya saya dari awal saya alhamdulillah sekolah dulu IPA. Kalau hitung menghitung insya Allah agak lebih cepat lah. Wah, anak IPA nih. Nah, jadi udah terbiasa dengan kecepatan. Oke. Terus ya tadi yang kedua bahasa. Ya karena kita bicara bahasa, ada 2 bahasa yang harus kita kembangkan di Agam itu. Bahasa Arab, selain memang bahasa Indonesia itu kan udah wajib. Tapi bahasa Arab, kenapa bahasa Arab? Kenapa kita mengacu kepada bahasa Arab Al-Quran? Karena di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam, itu hampir semua beragama Islam. Kecuali pendatang. Katakanlah pendatang dari Sumatera Utara sebagian, atau dari Jawa, atau dari China. Tapi kalau pribumi itu adalah pasti beragama Islam. Tentu perlu pembelajaran bahasa Arab. Sedangkan bahasa Inggris ini penting karena untuk anak-anak muda kita yang ingin melanjutkan studi di bidang ilmu yang sifatnya umum, tentu pasti harus bisa bahasa Inggris.
Bagaimana dia bisa jadi dokter kalau dia nggak bisa bahasa Inggris? Bagaimana dia jadi insinyur kalau dia nggak bisa bahasa Inggris? Jadi dua itu memang kita fokuskan. Gitu. Betul, setuju Pak, di zaman yang modern seperti ini ya Pak ya? Ya, di Google aja di segala macam kan udah pakai bahasa Inggris semua sekarang. Gitu. Oke, baik. Siap Pak, terkait Danau Maninjau nih Pak, kami ingin tahu lebih jauh. Jadi beberapa kementerian itu kan sudah siap bersinergi ya Pak ya? Ya. Termasuk Menko Maritim. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu yang akan mendukung pembentukan desa wisata di Betul. sekitar Danau Maninjau. Nah ini bagaimana Pak Pemkab Agam kemudian merespon hal ini dan kemudian langkah yang sudah diambil sampai hari ini kira-kira terkait desa wisata sekitar Danau Maninjau itu seperti apa? Jadi mungkin begini, pertama sebelum saya masuk ke desa wisata, kita bicara Danau Maninjau dulu. Danau Maninjau itu adalah salah satu danau yang ada di Pulau Sumatera yang murni itu ada di wilayah Kabupaten Agam. Artinya banyak danau-danau yang ada di Pulau Sumatera itu ada beberapa kabupaten. Misalnya kita sebutlah Danau Singkara, itu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solo. Tapi kalau Danau Maninjau murni di bawah wilayah Kabupaten Agam. Artinya kita ya bisa dikatakan hak prerogatif kita Pemda Agam mau diapakan danau itu supaya danau itu bisa menjadi ikon pariwisata. Sekarang yang terjadi adalah di danau tersebut banyak sekali keramba-keramba yang itu memang tidak bisa disalahkan masyarakat karena itu diizinkan dari zaman tahun 1990 sekian oleh pemerintah daerah untuk dibuat keramba untuk menambah perekonomian masyarakat. Tetapi sekarang itu udah kebablasan. Jumlah keramba yang diizinkan berdasarkan Perda cuma 6.000 unit keramba. Sekarang jumlah keramba itu sudah menjadi 17.000 lebih. Luar biasa. Dan itu sudah membuat pencemaran yang luar biasa di Danau Maninjau. Dan dampaknya dengan adanya keramba tersebut sudah kurang lebih 20 tahun lebih, itu sisa pakan ikan di keramba tersebut yang tidak termakan oleh ikan itu dia sudah mengendap jadi sedimen-sedimen yang menjadi racun di Danau Maninjau, dan itu hampir setiap bulan terjadi yang namanya tubuh belerang yang menyebabkan ikan di keramba itu mati mendadak. Ini mungkin baru minggu kemarin ikan mati berapa ribu ton itu, dan itu merugikan masyarakat setempat karena ikan itu kadang-kadang oleh pemilik keramba dibuang cuman ke danau dan baunya minta ampun. Dan setelah kita telusuri ternyata yang punya keramba di Danau Maninjau itu tidak semuanya petani, tidak semuanya pribumi, tetapi adalah pengusaha-pengusaha yang berada dari luar Kabupaten Agam. Dan ini terbukti sekian ribu ton ikan mati, rakyat diam-diam saja. Tapi kalau yang punya ikan itu rakyat, tentu rakyat udah mengeluh. Tapi karena yang punya ini pengusaha dari luar Kabupaten Agam, ya rakyat kan nggak ada masalah, yang rugi ya pengusaha. Dan pengusaha itu sekarang di sana ya mungkin juga udah ratusan juga barangkali. Jadi apa kesimpulannya? Kita sekarang didukung oleh Kementerian Menko Maritim yang dibawa komando Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan juga beberapa kementerian lain dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kita tahun 2022 ini akan melakukan revitalisasi Danau Maninjau dalam rangka pembenahan Danau Maninjau yang akan kita targetkan mungkin 2022 atau 2023 menjadi desa-desa wisata di Kabupaten Agam. Dan di Danau Maninjau itu, seputar Danau Maninjau ada 10 nagari yang ada di situ. Kalau di Jawa 10 desa, dan itu 9 desa sudah kita nyatakan adalah akan menjadi desa wisata di Kabupaten Agam. Dan lebih khusus itu desa Sungai Batang, yaitu di tempat kelahiran Buya Hamka. Kita udah bangun museum di situ, pemerintah sebelum kami, dan alhamdulillah museum Buya Hamka itu sudah mendapat 2 penghargaan berkelas nasional. Yang satu dari API, Asosiasi Pesona Indonesia, yang diserahkan waktu itu di daerah Palembang, dan satu lagi kita juga mendapatkan desa wisata yang dianugerahkan oleh Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno di Ciputra, di Hotel Ciputra Jakarta. Dan alhamdulillah selama kita menjadi bupati udah banyak menteri yang datang ke Kabupaten Agam melihat situasi Kabupaten Agam dan khususnya dalam rangka revitalisasi Danau Maninjau.
Luar biasa. Dan termasuk terakhir kemarin malam tahun baru ya Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Zulkifli Hasan saya ajak keliling Danau Meninjau, saya ajak ke Museum Buya Hamka, dan alhamdulillah beliau malam tahun baru 2022 kemarin nginap di Kabupaten Agam. Luar biasa. Bapak Zulhas. Ya. Tahun baruan ya Pak? Tahun baruan beliau di seputar Jam Gadang. Siap. Oke. Nah, baik. Selain itu Pak, untuk terkait masih pariwisata ya. Ya, siap. Itu bagaimana sih Pak strategi pemerintah Kabupaten Agam gitu ya untuk kemudian menggaungkan pariwisata yang ada di Kabupaten Agam? Ya. Oke, baik. Jadi tadi saya sudah jelaskan, pertama kita fokus utamanya adalah bidang pendidikan, fokus kedua kita di bidang pariwisata. Jadi tahun 2022 ini dan insya Allah nanti puncaknya tahun 2023 Agam itu kita akan jadikan daerah tujuan wisata utama di Sumatera Barat. Nah, saya berencana akan membangun selain memang Danau Meninjau itu harus kita rapikan, dan ini udah ada anggaran dari pusat untuk merapikan sedimen-sedimen itu, dan kita udah bentuk tim, udah siapkan poskonya. Kita ada wacana tahun 2022-2023 ini akan membangun kereta gantung atau kabel kar dari Puncak Lawang namanya, daerah Matu ke Danau Meninjau, dan waktu itu sudah dikunjungi langsung oleh Bapak Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno. Beliau sudah 2 kali datang ke sana selama saya jadi bupati. Beliau pertama datang ke Lawang dulu, kedua ke Danau Meninjau, dan beliau juga tertarik untuk mencarikan investor untuk membangun kereta gantung atau kabel kar dari Lawang ke Meninjau untuk menunjang objek wisata yang ada di daerah situ. Nah, terus yang kedua kita juga akan mencoba membangun taman safari. Kenapa kita bangun taman safari? Karena dulu setiap orang yang datang ke Sumatera Barat, khususnya ke Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi, karena antara Agam dan Bukit Tinggi tidak bisa dipisahkan. Ada moto yang dipakai di sana, Bukit Tinggi kota orang Agam. Jadi kalau kita bicara Agam, ya wajib bicara Bukit Tinggi. Kalau bicara Bukit Tinggi bicara Agam, karena nggak bisa dipisahkan. Karena kalau kota Bukit Tinggi itu tidak ada orang Agam, itu kota itu sepi. Termasuk saya orang Agam, tapi dari kecil kita mainnya ke Bukit Tinggi. Nah, di Bukit Tinggi itu ada 2 ikon, yaitu Jam Gadang dan Kebun Binatang. Nah, sekarang Jam Gadang masih bagus dan dibenahi terus oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Tapi untuk Kebun Binatang itu sudah sangat sempit lokasinya, sudah tidak memungkinkan lagi itu diperluas. Nah, kita merencanakan akan kita bangun di Kabupaten Agam. Jadi nanti ikon pariwisata Agam Bukit Tinggi itu tetap ada, yaitu Kebun Binatang dan Jam Gadang. Cuman Kebun Binatang nanti wilayahnya di kota Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, sedangkan Kebun Binatangnya ada di wilayah Kabupaten Agam. Karena sekarang ini suatu keuntungan dan mungkin juga suatu kebetulan, saya juga nggak tahu, berkah untuk orang Agam. Gubernur Sumatera Barat sekarang ini orang Agam, kebetulan adik kelas saya di SMA 1 Bukit Tinggi. Baik. Wali Kota Bukit Tinggi juga orang Agam. Luar biasa Pak. Nah, kalau bupati pasti orang Agam. Nggak mungkin bupatinya orang Bukit Tinggi. Iya. Nah, jadi kita bertiga ini kayak istilah orang Minang ini 3 tungku sajarangan. Jadi kalau tungku itu tungku itu adalah tempat memasak air, itu ada 3 batu, 1, 2, 3. Kalau 1 ini pincang tentu tumpah airnya. Jadi kita bertiga ini harus bersatu untuk membangun Agam dan Bukit Tinggi lebih maju. Nah, kita didukung oleh pemerintah daerah. Syukur alhamdulillah. Dan ini baru mungkin pertama kali 3-3-nya ini adalah orang Agam. Antara gubernur, wali kota dan bupatinya. Baik. Ya. Memang menghasilkan orang-orang besar gitu ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak boleh nih menggambarkan 3 kata yang menggambarkan Agam. Silakan. Kalau saya, Agam benderanya merah. Merah. Jadi merah itu ciri-ciri orang Agam. Saya yang kedua adalah kita harus lincah, harus gesit, harus cepat seperti puma. Nah, kalau di Agam itu namanya ada harimau Agam. Jadi lambang kita Kabupaten Agam itulah harimau. Cuman sekarang harimau itu sudah mulai agak berkurang jumlahnya karena memang sudah mulai tergusur dengan penduduk-penduduk, dia udah agak jauh-jauh ke pinggiran. Yang ketiga bagi saya adalah faktor kecepatan. Karena waktu kita cuma 3,5 tahun, kita harus menghasilkan sesuatu selama kita menjadi bupati. Karena kalau kita cuma mengerjakan sesuatu dengan rutinitas, mungkin menyesal saya menjadi bupati.
Tapi kalau saya selama menjadi bupati ini ada hasil yang menjadi kenang-kenangan, nanti akan muncul kata-kata nanti mungkin dari penerus kita, itu zaman Bapak Bupatinya Pak Andri Warman itu agama itu begini. Jadi saya akan membuatkan suatu katakanlah ikon ke depan di zaman saya jadi bupati, ada hasil yang maksimal di Kota Nagam, yaitu kita mulai tadi dari pendidikan, pariwisata, dan yang ketiga juga mungkin di bidang UMKM. Karena saya akan merencanakan untuk membangun badan usaha milik daerah untuk memasarkan produk-produk UMKM yang ada di Kota Nagam, yang setelah saya lakukan survei karena saya orang akademisi, itu bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di kampung tersebut dia jago membuat sesuatu untuk oleh-oleh, bisa makanan, bisa tenunan dan lain-lain, tetapi dia nggak tahu kemana mau dijual barang itu. Nah, jadi pemerintah daerah nanti akan menjual barang tersebut ke tempat-tempat objek wisata, dan kalau perlu kita bawa ke Jakarta. Jadi buatkan di Jakarta ini mungkin seperti Indomart, Alfamart, kita buat nanti Agamart, tapi isinya adalah produk-produk yang dihasilkan oleh penduduk Kabupaten Agam yang punya ciri khas. Nah, kita akan buat nanti namanya Agamart, dan kita juga merencanakan sekarang membuat air mineral kemasan, karena di Agam itu airnya sangat-sangat banyak karena kita memiliki 2 gunung, Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Untuk Kota Bukit Tinggi sampai detik ini airnya datang dari Kabupaten Agam. Airnya, air minumnya, air pumpnya datang dari Kabupaten Agam. Nah, jadi banyak sekali air berlimpah-limpah di situ. Karena saya juga seorang pelaku bisnis, saya ingin nanti ada merek air minum itu ke depan kita kita harus mengharuskan kepada masyarakat meminum air kemasan yang bermerek Agam. Itu nanti akan kita lakukan. Jadi ini kan peluang bisnis, peluang kalau istilah saya namanya Omega, Mbak Monika. Apa itu Omega? Usaha menambah gaji suami yang bekerja biar ibu-ibunya di rumah membuat kuliner, membuat tenunan dan segala macam. Ya tentu akan menghasilkan uang, dan yang memasarkan nanti kita. Biar beliau yang membuat, kita yang menjual. Nah, nanti kita beli kepada beliau. Kalau beliau kekurangan modal, kita nanti kerjasama dengan Bank Nagari. Bank Nagari itu sahamnya milik Pemda Provinsi Sumatera Barat dan milik Pemda 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Jadi kita akan usahakan nanti kekurangan modal dengan Bank Nagari. Jadi banyak kita yang akan kita kembangkan, nah, tapi tentu dengan catatan masyarakat yang katakanlah pelaku UMKM tersebut harus tahan azas. Apa itu tahan azas? Kalau dia meminjam uang, tentu juga harus mau membayar. Nah, jadi nanti Pemda yang akan mencoba menjembatani antara Bank Nagari dengan masyarakat yang jago membuat sesuatu di kampung halamannya masing-masing. Itu kira-kira visi misi kita dalam rangka menjadikan Agam yang lebih maju, yang mandiri, madani. Itulah, luar biasa Bapak, termasuk digitalisasi UMKM ya Pak? Ya, UMKM itu mutlak. Ini 2022 ini kita sudah siapkan anggarannya dari pemerintah daerah. Ada Bapak Kepala Bapeda yang menyiapkan dengan Mbak Keuda untuk modal awal UMKM ini, karena memang masyarakat ini perlu kita bantu, tapi dengan catatan tadi masyarakat dibantu jangan dibantu lepas, tapi dibantu dia kita jadikan modal untuk dia berusaha. Nah, kalau dia berusaha penghasilannya meningkat, tentu otomatis ekonomi di rumah tangganya meningkat, anak-anak sekolah, anak-anak dia tentu juga meningkat. Karena saya visi misi saya sama dengan pemerintah pusat. Di Kabupaten Agam tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah. Nah, kita harus minimal tamat SLTA atau tamat aliyah. Nah, dan kalau mereka memang pinter, kurang mampu, apalagi anak yatim piatu, kita carikan solusi dia untuk bisa kuliah dan kita bantu dari pemerintah daerah. Termasuk tahun 2021 kemarin kita membantu anak-anak putra-putri Kabupaten Agam yang kuliah di Timur Tengah. Sebanyak 56 orang kita kumpulkan, kita kasih support dan kita bantu tiket pesawat dia untuk berangkat ke Mesir dan lain-lain. Dan itu sebanyak 36 orang kuliah di Al-Azhar Mesir. Luar biasa itu. Jadi kalau kita pergi ke Al-Azhar itu satu angkatan aja kurang lebih sekitar 30 orang Agam. Kalau di situ ada 4 angkatan itu luar biasa itu. Nah, jadi yang saya dengar zaman sebelum kita itu kan seperti katakanlah Bapak Abdul Somad itu kan LC dari Al-Azhar.
Nah, beliau itu kan keturunan Minang tapi besar di Pekanbaru. Siap, luar biasa Bapak. Oke. Obrolan kita seru banget nih Pak, sampai kita sekarang udah ada di ujung acara. Siap. Siap. Mungkin saya persilahkan untuk Bapak nih memberikan pesan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Agam. Silahkan. Oke, baik. Jadi saya selaku Bupati Kabupaten Agam berpesan kepada masyarakat Kabupaten Agam yang ada di kampung halaman dan juga masyarakat yang namanya ada di rantau. Itu yang pertama, bagi masyarakat yang ada di kampung halaman, tidak ada yang tidak bisa di dunia ini jika kita mau. Jadi saya yakin Agam ini bisa maju kalau bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh masyarakat yang ada di kampung mau berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua, masyarakat Agam yang ada di perantau, jangan lupa menyisihkan sebagian penghasilan bapak-bapak, ibu-ibu untuk membantu masyarakat kita yang ada di kampung, seperti juga yang pernah saya lakukan selama kurang lebih 35 tahun di rantau orang di Jakarta. Jadi saya berharap masyarakat Kabupaten Agam yang ada di perantauan, kalau memang kita udah berhasil di rantau orang, jangan lupa dengan kampung halaman kita. Salah satu contohnya adalah saya sendiri dari tahun 81 saya di rantau orang, saya pulang kampung dan sekarang saya mengabdi di kampung halaman saya untuk membangun Agam yang lebih maju. Siap. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Oke. Iya, Bapak, semoga Kabupaten Agam semakin maju ya Pak. Amin. Siap. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Monica Rosa dan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Oke.